ketoprak humor. Oke, masih buat RCTI. Tapi sekarang pengen dong lihat dong lo berdiri terus lo liatin gerakan jaipongan yang bikin orang-orang di Australia atau di luar negeri menganggap bahwa tarian lo tuh super seksi gitu. Oke. Ah, Musiknya? musiknya udah nggak usah. Dan untuk jawaban yang salah pemirsa, goyangannya akan seperti ini. Ya dong, capek. Baik pemirsa, silakan menghubungi kami sekarang juga. Saya berharap jawaban Anda semua benar. Karena terus terang saja jawaban yang salah sangat menyiksa saya. Capek soal. Baik, langsung saja pertanyaan pertama. Anda pasti tahu tentang Young Celebes. Pertanyaannya mudah sekali. Young Celebes itu berasal dari kepulauan mana? Musik dong, Mang. Cepet ya. Pasti gara-gara goyangannya enak. Halo, selamat malam. Selamat malam. Malam agak keras, Mas. Dengan siapa nih? Dengan Safran Bengkulu. Mas Safran di Bengkulu. Betul, Oh, iya. Semangat sekali ya, Mas. Mas. Iyalah. Iya. Baik, Mas Safran, apa kabar? Baik, Mbak. Mbak kayaknya cantik banget malam ini. Makasih ya, Mas. Dilelein kok. Baik, Mas Safran jawabannya apa? Dari Sulawesi. Sulawesi. Sulawesi, pasti. Iya. Yakin, Mas? Yakin dong. Yakin dong. Goyang ya, Mas? Yuk, goyang, Mang. Iya. 300.000 untuk Mas Safran. Selamat, Terima kasih. semoga di Bengkulu makin hot gara-gara goyangan saya. Baik, pemirsa, kita masuk ke pertanyaan kedua. Topengnya turun nih, maaf ya. Pertanyaan kedua adalah, siapakah seorang penyair angkatan 45 yang puisinya menceritakan tentang keinginan untuk hidup 1000 tahun lagi? Ayo buat teman-teman saya yang ada di Cirebon, telepon dong, jangan cuma terpana di depan TV. Request, Bo. Halo, pelan Mas. Halo. Halo, Iya, selamat malam. malam. Dengan siapa nih? Ruli. Mas? Ya, Mas siapa? Ruli. Ruli. Mas Ruli di mana? Di Pamulang. Pamulang. Mas Ruli. Nah, Jawabannya langsung aja apa ya? Khairil Anwar. Heril Anwar. Nah, Bacain dong puisinya dikit, boleh gak? aku kan judulnya. Iya, bacain puisinya. Aku adalah binatang jalang. Ya, Ya pokoknya kamu ingin binatang hidup- jalang. Aku Terus? ingin hidup 1000 tahun lagi. Ya, terus apa lagi? Kita ada di kumpulan Nadanya yang terbuang. puitis dong nadanya. Udah malam. Masa baca kayak baca koran? Ya udah, Mas Ruli lihat goyangan saya dulu, yuk Mang. Iya. Rp300.000 untuk Mas Ruli. Oke, makasih. Ya, baik pemirsa, sayang sekali waktunya sudah habis. Saya Putri Malam, sampai berjumpa minggu depan. Pemirsa, masih dari lantai 6 Hotel Indonesia Jakarta, kita masih di angin malam. Dan kalau bicara soal pemuda, masa muda adalah masa di mana kita lagi giat-giatnya untuk berprestasi. Ngomong-ngomong soal prestasi, cewek yang ada di sebelah Uges ini, dia pernah mendapatkan penghargaan dari bisa gitu ngumpul jadi satu itu. Ini adiknya Uges. Iya. Soalnya mamanya Uges duduk di situ, Iya. Mbak Emil. Kita ngefans banget loh sama Oh Uges. iya, Kita iya. ngefans sekali dan kita adalah ngefans. Kita adalah penggemar berat acara Angin Malam. Oke loh. Sekarang gantian karena kita juga penggemar beratnya Denada dan nyokapnya yang seksi di belakang sana. Oke, cerita dong Den, perjuangan lo. Kenapa Mbak Emil? Saya ngefans sama Uges. Ayo, kebalik. Cerita dong perjuangan lo meniti karir lo.
Itu perjuangan yang berat banget dan lama. Cuma kalau aku boleh sekalian di sini di kesempatan ini, aku sekali lagi mau mengucapkan terima kasih banyak buat nyokap aku. Karena ini keberhasilan yang aku capai sekarang ini, alhamdulillah juga karena memang ya Tuhan juga, tapi juga karena memang usaha aku. Tapi yang paling banyak karena dukungan dan support dari mama. Mbak Emil sini dong. Nangis sini dong. Oke, terus gue jadi ikut-ikut terharu lihat nyokap lo nangis. Oke, terus sekarang kan go international ya, artis tuh go international. Kenapa sih kalau artis go international mesti, gue go international, kalau yang lain-lain enggak tuh? Kira-kira kenapa? Sebenarnya kalau menurut aku, kita sebagai penyanyi, sebagai artis, untuk kita go international itu sangat sulit. Banyak sekali perjuangan yang harus kita lakukan. Jadi seperti kita ngomong masalah atlet ya, atlet tuh banyak sekali yang go internasional mereka dengan memenangkan satu kompetisi di satu negara, Amerika misalnya. Misalnya mereka memenangkan kompetisi di Amerika, atlet Indonesia bisa langsung ngomong bahwa ini atlet sudah go internasional. Sementara kalau kita penyanyi, nggak semata-mata karena kita memenangkan kompetisi kompetisi menyanyi misalnya di Amerika. Kalau kita menang, belum tentu itu menjadikan kita go internasional gitu. Seorang artis itu baru mendapat predikat dia itu sudah go internasional kalau dia sudah bisa mengeluarkan album di negara-negara, most of negara-negara besar di luar Indonesia, dan albumnya itu bisa diterima, dan itu kan perjuangannya berat banget gitu. Seperti Perjuangan lo ke situ udah berapa persen lagi? Aduh, kalau gue sih masih jauh kali ya. Aku masih perlu banyak sekali belajar dan masih butuh banyak sekali kesiapan, karena kalau untuk aku go internasional itu berarti harus sejajar dengan yang namanya Queen Latifah, Janet Jackson. Iya dong, kalau nggak Jangan bisa. bicara Queen Latifah dong, gue jadi nggak enak kan. Ya, tapi itu ada hubungannya lo go internasional sampai lo harus belajar ke Australia segala. Kalau Australia itu merupakan satu perjuangan gue untuk meraih ambisi di hidup gue yang lain. Jadi itu adalah Ambisi yang mana? Ambisi Ambisi gue. apa nih? Did I miss something? Enggak. It doesn't mean anything like that. Just wondering. Enggak. Itu maksudnya memang sudah dari kecil impian aku untuk aku sekolah di luar negeri. Dan memang dari kecil aku suka nyanyi, ngebayangin diriku jadi penyanyi. Cuma aku juga tahu bahwa there is something else yang di dalam diri aku yang aku bisa asah untuk aku jadiin modal hidup aku, which is otak aku gitu. Dan aku memang selalu kepengen hidup aku nantinya harus jadi sarjana gitu. Jadi Oke. Gue kalau ngelihat semangatnya dia bergerak ya, pasti semangat bergoyang kalau jaipongan. Gue denger kalau di Australia tuh dia bela-belain lo mau perform untuk jaipongan. Tapi kenapa kalau di Indonesia lo nggak pernah perform ya? enggak sih, aku kan kemarin baru perform di Ketoprak Humor. Oke, masih buat RCTI. Tapi sekarang pengen dong lihat dong lo berdiri terus lo liatin gerakan jaipongan yang bikin orang-orang di Australia atau di luar negeri menganggap bahwa tarian lo tuh super seksi gitu. Oke. Musiknya? Musiknya udah nggak usah. Oh pakai gitu. Gak, itu bisa-bisanya gue aja. Nanti kalau Putri Malam kira-kira dia batuk-batuk atau lagi panas. Saya. Ada Putri Denada. Oke, kita masih sekarang mau selain tahu bahwa lo punya kemampuan untuk menari tadi, lo kemampuan nyanyi lo juga makin oke. Ya, dan saya baru keluar album yang ketiga. Oh iya? Promosi. Kapan di launch-nya? Launch-nya insya Allah awal November. Gitu sudah launch ya Maya. Sudah hari Jumat kemarin, jadi sudah bisa dicari di toko kasih. Judulnya Denada Awal Baru. Tadi lagu yang aku nyanyiin pertama kali itu lagu Kangennya Dewa 19 yang merupakan salah satu lagu jagoan di album aku. Oh, dimasukin ke album situ jadinya. Oke. Selamat ya, Bu. Terima kasih. Selamat ya, Tante. Oh, oke. Dan sekarang kita akan ngeliat deh. Kok kita suruh benerin baju? Iya. Nggak, gue refleks gitu. Biasa kalau ini agak-agak masih diatur kita cara duduk dan berpakaian Iya, kita ya. betul. Masih ketimuran pemuda-pemuda timur. Oke. Dan lo nyanyi aja deh daripada kita suruh benerin baju. Oke. Kita tepuk tangan dong buat Denada. Silakan. Menarik kalau kita mau ungkapkan perjuangan dengan karya-karya seni.
Dan pemirsa, akhirnya kita sampai di penghujung acara Angin Malam pada malam hari ini langsung dari lantai 6 Hotel Indonesia Jakarta. Terima kasih Wanda, udah gak ngantuk. Terus Mas Tejo, terima kasih banyak sudah datang. Denada, thank you. Jangan bengong, terima kasih banyak. Masih loncat-loncat juga. Mbak Widya, teman-teman semuanya. Mas, selamat datang Mas. Ada pemain bass baru di Angin Malam, Mas Indro. Terus